Jika Anda membeli termometer gun, infrared, atau termometer non kontak, pastikan Anda sudah memahami cara penggunaannya. Ini ada bukunya, ya, instruction manual. Ya, pastikan Anda sudah melihat, membaca buku petunjuknya. Instruction manual itu buku petunjuk, ya. Di sini ada safety information, informasi keamanan. Informasi keamanan. Jadi kenapa nomor 1? Di sini ada beberapa nomor bab, ya, sampai nomor 5, nomor 4, ya. Nomor 1 dibuat safety information. Kenapa perlu informasi keamanan? Karena ini sangat rentan dengan kerusakan. Jadi kita harus berhati-hati. Kenapa dibuat nomor 1? Karena ini sangat penting sekali. Mari kita baca. This device must only be used in an ambient temperature environment range from 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Artinya perangkat ini hanya boleh digunakan di dalam temperatur lingkungan di antara 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Nah, jangan coba-coba nih, hati-hati kalau kita, ini kan alat temperatur. Gua penasaran nih, berapa temperatur laptop gua, penasaran nih berapa temperatur knalpot, berapa temperatur kulkas. Namanya ini kan alat cek temperatur tembak jarak jauh. Jadi alat cek temperatur ini sebenarnya adalah dikhususkan untuk body, ya. Ini karena terkait dengan pandemi corona ini. Jadi pabrikan banyak beralih fabrikasi temperatur, masker, ventilator dan sejenisnya untuk alat-alat proteksi corona atau alat pendukung penanganan wabah corona ini. Jadi ini didedikasikan sebenarnya untuk pada saat pandemi ini untuk body. Memang di sini ada fitur-fitur untuk surface temperatur, body temperatur, ada fitur. Ya, tetapi dari manual booknya kalau kita baca ini tidak mungkin ini secara bebas kita gunakan di permukaan selain badan. Kenapa? Karena itu sangat riskan. Kalau temperatur itu lebih panas atau jauh lebih dingin, itu tidak dibenarkan oleh petunjuk penggunaan ini. Nah, yang kedua, jangan biarkan terpapar termometer ini kepada di lokasi temperatur yang ekstrim, ya, di atas 40 derajat Celcius atau di bawah. Nah, ini temperaturnya jangan kita letakkan atau kita gunakan di lokasi sangat panas di atas 40 derajat atau di lokasi sangat dingin atau kita masukkan dalam kulkas, gitu. Tidak boleh juga, tempat yang dingin sekali. Jadi untuk peletakannya saja harus kita jaga temperaturnya. Kemudian do not use device in condition of relative humidity higher than 85 RH. Jadi jangan juga kita menggunakan pada termometer ini pada kelembaban yang lebih tinggi dari 85. Jadi ada tingkatan kelembaban. Kalau ruangan kita itu sangat lembab sekali, jadi itu juga yang umum lah, gitu. Di dalam kulkas pakai termometer atau di dalam ruang genset pabrik, di situ kita gunakan. Ini tidak cocok. Kenapa? Karena ini khusus adalah sebenarnya termometer body atau badan saja. Kemudian janganlah kita gunakan untuk termometer industri, karena termometer industri itu ada harganya jutaan. Ini termometer industri yang bisa menahan kita mengukur panasnya pencairan logam 1000 derajat Celcius. Nggak mungkin kan kita pegang atau kita masukkan termometer besi ke dalam cairan logam, nanti termometernya meleleh. Jadi ini main tembak, gitu. Jadi itu termometer industri.
yang bisa menahan sensor panasnya itu bisa menahan ribuan derajat Celcius atau ratusan. Kalau ini kan sudah dijelaskan di sini, jangan gunakan atau hanya boleh digunakan untuk mengukur. Ini dia, 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kalau kita rasakan ini sangat panas, jangan digunakan untuk menembak atau mengukur temperaturnya. Atau kira-kira ini di dalam kulkas atau lokasi sangat dingin di puncak gunung Himalaya yang sangat dingin, jangan juga digunakan karena ini bukan untuk cuaca ekstrim seperti itu. Kemudian apalagi jangan digunakan perangkat ini di dekat elektromagnetik besar seperti apa nih? Telepon seluler. Ya, seperti itu. Artinya yang ada elektromagnetik jangan digunakan dekat-dekatnya, atau samping HP, atau di samping mesin dinamo, samping mesin mobil, mesin genset, mesin atau perangkat elektrik yang bisa mengeluarkan radiasi elektromagnetik dan lainnya. Itu juga akan mengganggu kinerja sensornya. Nah, itu kemudian keep device away from weather, heat, and avoid direct sunlight. Nah, jangan langsung terpapar dengan sinar matahari. Kan sinar matahari juga sumber panas gitu. Jadi kalau kita mengukurnya, bahkan ada yang ini apa namanya? Ada yang penasaran, gua tembak nih matahari, gile lu Ndro. Nah, jangan. Ini sensornya jangan dilawan-lawani dengan panas. Ini hanya mampu mengukur panas, bukan untuk mengukur seluruh panas gitu. Ke badan aja lah. Ini penggunaannya untuk badan. Walaupun dikatakan surface, kalau surface-nya itu masih normal mungkin boleh, tapi kalau surface ini kita kan tidak tahu, nanti ada yang penasaran mengukur surface-nya permukaan knalpot, kan nggak wajar, karena knalpot sendiri itu sudah di atas 40, itu sudah bisa menghanguskan kulit ari Anda ya. Berhati-hati, karena ini banyak nih yang penasaran nih. Di sekolah setiap murid akan ditembak. Jadi guru-guru penasaran, alat ini kok tiba-tiba sudah ada di tangan saya, penasaran, coba tembak ini, nggak boleh. Ini hanya akan menambah anggaran sekolah Anda untuk membeli atau memperbaiki temperatur baru. Oke, keep device away from weather and heat, from water and heat. Jadi air dan panas, ya. Do not drop or knock the device and do not use if damaged. Jangan gunakan jika rusak, dan jangan jatuhkan atau ketok. Nah, jangan jatuh, jangan terbentur. The body infrared thermometer should be left in a new place for 15 sampai 20 menit before using. Ya. Body infrared thermometer harus dijauhkan. Apa nih? Left should be in new place, di tempat baru selama 15 sampai 20 menit. Ya, jadi ketika kita ingin mengukur, ini kita bawa nih, ini saya membawa alat termometer ini, katakan dari Medan ya, atau katakan dari satu kecamatan, saya pindah ke kecamatan lain ya, sampai di kecamatan lain tersebut, atau saya bawa dari rumah deh. Saya bawa dari rumah. Saya guru nih, saya bawa dari rumah. Ya, saya sampai ke sekolah jam 8. Kebetulan saya piket. Nah, pada titik saya sampai jam 8 piket, langsung saya gunakan untuk mengukur temperatur anak-anak. Nah, itu juga tidak dibenarkan di sini dari petunjuk penggunaannya. Pastikan dia itu kamu sampai ke sekolah, termometernya standby 15 sampai 20 menit di sekolah tersebut baru digunakan. Artinya apa? Di sini kan ada sensor temperatur. Jadi menurut saya maksudnya di sini adalah agar dia bisa mungkin mengkalibrasi temperatur setempat seperti itu, agar pengukurannya lebih akurat. Karena temperatur ketika Anda membawa ini dari rumah, maka rekaman yang ada di sini atau
temperatur lingkungannya si termometer ini adalah rumah Anda yang mungkin lebih lembab, lebih dingin. Nah, ketika di sekolah sebelum digunakan, ya ini dia, should be left in a new place, harus didiamkan di tempat baru selama 15 sampai 20 menit sebelum digunakan. Nah, itu artinya agar untuk akurasi temperatur termometernya lebih akurat. Jadi jangan gurunya sudah terlambat, begitu sampai langsung menembak-nembak anak murid gitu kan. Jadi kalau bisa tinggalkanlah di sekolah, nanti termometernya tinggal ambil di sekolah atau di tempat di mana akan melakukan pengukuran temperatur. Di situ harus di standby-kan 15 sampai 20 menit sebelum kita melakukan pengukuran badan-badan orang ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami bagaimana menggunakan dan merawatnya. It may affect the accuracy of measurement. Ini akan mempengaruhi keakuratan pengukuran jika layar depan ini forehead depan ini ya tertutupi atau faktor lainnya. Mohon take the temperature behind the earlobe ya. Place the temperature behind the earlobe. Telinga ya, pastikanlah. Artinya kita kondisikan semuanya di safety information ini. Pertama tadi, ini hanya boleh digunakan untuk temperatur dari 10 sampai 40 derajat Celcius. Kalau lebih panas jangan digunakan, atau menembak knalpot jangan, menembak matahari jangan, atau menembak kulkas juga jangan ya. Kemudian penyimpanannya jangan di tempat yang sangat panas dan jangan juga di tempat yang dingin, 40 derajat panas atau 0 derajat dingin ya. Kemudian di kelembaban yang lebih dari 85% jangan digunakan di situ. Kemudian juga jangan digunakan di dekat elektromagnetik yang besar, atau Anda di tempat jaringan listrik, atau Anda sambil nelpon atau dengan dekat handphone ya. Kemudian jauhkan dari air dan panas, jangan terjatuh atau terketuk, nanti bisa rusak. Dan sebelum Anda menggunakan di suatu tempat, pastikan dia sudah standby di tempat tersebut 15 sampai 20 menit sebelum digunakan ya. Oke. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi keakuratan maupun keawetan, ketahanan dari termometer tembak ini. Nah, ini kebetulan adalah mereknya infrared thermometer Wesleyan ya, Wesleyan. Nah, ketika Anda tidak mengindahkan ini ya, tidak mengindahkan peraturan ini, dan Anda mungkin, saya selaku guru tiba-tiba baru pertama kali seumur hidup melihat ada tembak-tembakan termometer seperti ini ya. Ini gimana sih, coba tembak matahari gimana, coba tembak knalpot panasnya gimana, coba tembak kulkas dinginnya gimana. Ini kan non kontak, jadi bisa kita ngukur tanpa disentuh. Nah, saling tes. Padahal di sini ada petunjuk penggunaan ya, yang mungkin jarang sekali dibaca, yang langsung digunakan karena sebagai salah satu protokol COVID yang digagaskan di gugus COVID di seluruh sekolah-sekolah ya. Nah, ketika ini tidak diindahkan dengan penggunaan yang salah, maka apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Saya tembak, ini yang terjadi. Ini sudah tidak bisa mengukur, guys. Ini sudah tidak bisa mengukur lagi. Ini sudah tidak bisa mengukur lagi. Kenapa? Ya, barangkali sensornya sudah rusak ya. Mudah-mudahan Anda tidak mengalaminya dan tidak menghabiskan anggaran Anda, anggaran sekolah Anda, anggaran kantor dinas Anda. Semoga manfaat. Baca Safety Information Force.